beriman. Di antara orang-orang yang mendirikan sholat, di antara orang-orang yang memakmurkan masjid, itu setan putus asa untuk dapat disembah, tapi dia tidak putus asa untuk mengadu domba di antara orang-orang yang mendirikan sholat ini. Maka subhanallah, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di banyak hadis, di banyak sabda beliau mengingatkan tentang pentingnya al-ukhuwah al-islamiyah, tentang pentingnya persaudaraan yang dibangun di atas Islam. Ada saudara satu nasab, karena sama-sama lahir dari seorang ayah dan ibunda. Ada saudara satu nasab, ada saudara sesusuan, karena sama-sama menyusu dari seorang wanita. Ada saudara satu bangsa, karena sama-sama berasal dari negeri tersebut. Dan ada saudara satu agama. Di antara semua bentuk persaudaraan, sejatinya persaudaraan yang paling kokoh, yang setan berusaha untuk merusaknya, adalah al-ukhuwah al-islamiyah awil ukhuwah al-imaniyah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, tanpa memandang etnis, tanpa memandang suku, tanpa memandang partai, tanpa memandang ormas, tanpa memandang bangsa. Kita lihat bagaimana jutaan manusia dari berbagai penjuru dunia, dengan bahasa yang berbeda, dengan rupa yang tidak sama, itu bisa berkumpul bersama-sama di Masjidil Haram. Bagaimana ketika di musim haji, dari Sabang sampai Merauke, mereka berbondong-bondong datang ke rumah Allah Azza wa Jalla. Dari Turki datang juga, dari Amerika juga datang, dari Afrika juga datang. Mereka berkumpul di Masjidil Haram, tawaf bersama-sama. Kemudian setelah itu mereka wukuf di padang Arafah. Pertanyaannya, kenapa mereka kumpul? Atas dasar apa mereka? Kadangkala orang Indonesia di samping orang Turki, mereka cerita jemaah. Anak kadangkala ketawa kalau melihat jemaah haji bercerita. Yang satu cerita pakai bahasa Indonesia, yang satu cerita pakai bahasa Turki. Ditanya, dari Indonesia naik apa? Yang orang Indonesia mengatakan, oh kata dia. Ketawa-ketawa mereka. Kadangkala yang di depannya orang Afrika dengan kulit yang hitam, di sebelahnya ada orang Eropa dengan kulit yang putih. Perbedaan itu tidak membuat mereka berpisah, menjauh. Tatkala Syekh Shuraim mengatakan sawu sufufakum, semuanya merapatkan safnya, tanpa memandang yang di sebelahnya, mau jenderal, mau rakyat jelata, mau menteri, mereka satu saf bersama-sama. Kenapa? Karena mereka adalah saudara yang dipersaudarakan oleh Sang Pencipta. Allah Azza wa Jalla mengatakan, innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu saduluran, bersaudara.
Tapi sepertinya nilai-nilai persaudaraan ini mulai dirusak oleh tadi setan, yang memang tidak menginginkan umat Islam ini akur. Mereka ingin mengotak-ngotakkan umat Islam. Padahal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menjelaskan kalau bicara iman, sebagian kita merasa orang yang paling kuat imannya, yang paling mapan ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Coba dia bercermin. Kalau kepingin tahu iman kita kuat atau tidak, simak sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. La yu'minu ahadukum, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang di antara kalian. Nih yang ngaku paling kuat imannya. Kata Nabi SAW, tidak beriman seseorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai diri dia sendiri. Jadi kalau kepingin mengukur keimanan kita, tanyakan kepada kita, apakah kita sudah mencintai saudara kita, mencintai tetangga kita yang muslim seperti kita mencintai diri kita sendiri? Kalau belum, ingat dengan sabda Nabi SAW, berarti engkau hanya mengaku-ngaku beriman. Ahibati fillah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda tentang bagaimana seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang ingin dimasukkan surga Allah Azza wa Jalla, falyati ilan nas, hendaklah dia menggauli manusia seperti dia ingin digauli sama orang lain. Jadi yang namanya penipuan, kita nggak suka ditipu orang, maka muslim tidak akan nipu orang lain. Kita tidak suka dicaci sama orang, kita tidak akan mencaci orang lain. Muslim itu nggak suka difitnah sama orang, sakit hati dia kalau difitnah, dia pun tidak akan menfitnah orang lain. Dia tahu kalau diomongin sama orang, diribain sama orang, nggak nyaman hidupnya, dia pun tidak akan ngomongin orang lain, karena dia menjadikan saudaranya seperti diri dia sendiri. Itu mukmin, mukmin yang sempurna. Tapi kalau ada orang yang suka ngomongin orang lain, yang suka kalau melihat saudaranya salah, seneng banget dia, berbahagia dengan kebangkrutan saudaranya, bergembira dengan kerugian yang dialami saudaranya, berarti dia belum beriman dengan benar. Harus ngaji lagi, belajar lagi. Ahibati fillah, di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan yang lebih detail tentang bagaimana kita bersikap dengan saudara kita. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La tahasadu, jangan saling hasad, jangan saling iri, jangan saling dengki. Kita melihat di antara yang menyebabkan rusaknya tali persaudaraan, adanya kedengkian di hati kita. Kita iri sama saudara kita. Tapi kalau dikatakan kamu iri, enggak, na'udzubillah, enggak mungkin saya iri. Antum tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada para sahabat, beliau mengatakan, ayyu qaumin antum, kira-kira kalian akan menjadi kaum seperti apa? Idza futihat alaikum faris war rum,
Kalau Romawi dan Persia ditaklukkan buat kalian, tatkala dunia dibentangkan buat kalian, kalian akan menjadi manusia seperti apa? Apa kata Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu? Naqulu kama amarana Allah. Kita akan menjadi generasi seperti yang Allah inginkan, seperti yang Allah perintahkan. Apa kata Nabi SAW? Itu keinginan, tapi realita kadangkala tidak seperti yang diinginkan. Rasulullah SAW mengatakan, awa ghaira dhalik, apa mungkin selain itu kondisi kalian? Tidak seperti yang Allah perintahkan. Tatanafasun, kalian akan bersaing. Manusia itu punya jiwa saing. Ketika bersaing akan terjadi yang selanjutnya, thumma tatahasadun, kemudian kalian akan saling hasud. Persaingan itu menyebabkan iri dan dengki. Thumma tatadabarun, kemudian kalian akan saling memberikan punggung. Kalian tidak akan bertegur sapa dengan saudara kalian. Yang keempat, thumma tatabaghadun, kemudian akan saling bermusuhan. Sama saudaranya sendiri musuhan. Betuluri dewi. Apa penyebabnya? Persaingan. Subhanallah. Seorang syekh di Madinah cerita, di kelas dia cerita waktu anak jadi mahasiswa. Dia cerita tentang kondisi pasar. Pasar ini tempat yang paling dibenci sama Allah Azza wa Jalla. Dulu waktu kita masih S1, 25 tahun yang lalu dia cerita. Berarti mungkin kejadian ini sudah 40 tahun yang lalu. Dulu di pasar kota Madinah, itu sebelum buka toko, pedagang pasar itu sarapan bareng jemaah. Biasanya di pasar induk itu kan jualannya sama. Yang jualan ikan semuanya diratakan. Yang jualan sayur semuanya sayur. Diatur seperti itu oleh pemerintah. Ini Masya Allah, orang-orang di pasar itu sebelum buka toko sarapan bareng. Setelah selesai sarapan bareng, bismillah, bismillah, yuk buka semuanya. Masya Allah. Biasanya namanya pembeli itu akan masuk ke toko yang pertama. Paling dekat jalan itu biasanya ya lebih mahal biasanya harga tokonya, karena pelanggan itu ke sana duluan. Ya sudah, ketika datang pelanggan, pembeli, dia jualin. Masya Allah. Kemudian datang pembeli kedua, nggak diterima jam. Sama pemilik toko ini nggak diterima. Dia mengatakan, alhamdulillah, saya sudah dapat rezeki, engkau ke tetangga sebelah. Subhanallah. Nanti tetangga sebelah juga ngomong, aku udah dapat, ke tetangga sebelahnya lagi. Itu subhanallah, berkah jemaah. Allah turunkan hujan, Allah berikan kenikmatan. Tapi Syekh kemudian mengatakan, sekarang berbeda. Itu pembeli masih jauh, toko ini sudah rebutan. Rebutan jemaah. Saduluran ini padahal. Satu saudara mereka. Kalau datang ke tempat dia, tanya, barang ini ada enggak? Dia kebetulan habis barangnya. Ada punya barang? Enggak punya, kata dia. Di mana? Wallahu a'lam. Padahal di sebelah jualan. Dia enggak mau jemaah. Kenapa? Hasud, iri. Dan itu yang ditakutkan oleh Nabi SAW. Ketika terjadi persaingan akan mengantarkan kepada iri dan dengki, yang akhirnya nanti tidak bertegur sapa dan saling bermusuhan. Itulah yang diinginkan setan tadi. Orang ini sholat berjamaah di masjid, sholat orang ini Masya Allah, tapi dia menyimpan dendam dengan saudaranya, bertikai dengan saudara. Maka kata Nabi SAW, la tatahasadu, jangan saling iri. Seorang muslim itu kalau ngelihat saudaranya senang, seharusnya senang juga.
Tapi yang terjadi di masyarakat, kalau saudaranya senang, dia senep. Kita jadi bingung kadang-kala. Saudaranya beli mobil baru, parkir mobil baru. Tetangganya opnam di rumah sakit. Dokter tanya, kenapa bapak? Kata dia, tetangga beli mobil baru. Kata dia, itu bisa berpengaruh kepada kondisi dia. Seharusnya dia gembira. Saudaranya punya mobil baru, dia datang, dia doakan, barakallahu fiik, mudah-mudahan dijaga mobilmu. Tapi kalau sudah ada penyakit hasut, selesai. Dia tidak akan pernah bergembira hidupnya. Nabi melarang. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tatanajashu. Jangan jual beli dengan sistem najash. Najash ini jamaah adalah mengangkat harga barang tanpa niat untuk membelinya. Biasanya kalau di pelelangan ada orang mengatakan, berapa harga ini? Tawar sama dia 10.000, temennya ngomong 20.000. Yang ngomong 20.000 ini kawannya, tidak punya niat beli. Yang satu ngomong 30.000. Sampai harganya tinggi, padahal orang-orang itu tidak punya niat beli. Nanti kalau ada orang yang nggak ngerti, dia pikir barangnya bagus karena orang rebutan ini, dia ngomong 105.000. Oh, silahkan, milik Anda. Padahal semua itu adalah kawan-kawan. Nabi mengatakan wala tanajashu wala tabaghadu, jangan saling membenci. Orang mukmin itu seharusnya mencintai saudaranya yang beriman. Kalau dia berbuat dosa, Ustaz, kita benci karena perbuatan dosa dia. Tapi karena dia mukmin, dia muslim, kita tetap harus sayang sama dia. Kemudian wala tatadabaru, jangan saling memberikan punggung, tidak bertegur sapa. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd, enggak boleh membeli di atas pembelian saudaranya. Kalau ada dua orang yang sedang transaksi, kita jangan masuk. Kadang-kala mereka tawar-tawaran, yang ini mengatakan udahlah 20.000, kita datang, saya beli mas 25.000. Nggak boleh jemaah. Di riwayat lain wala yakhtub ba'dukum ala khidbati akhi, nggak boleh melamar di atas lamaran saudaranya. Kalau ada seorang perempuan yang dilamar oleh si fulan, kemudian kita datang, kita tahu dilamar sama fulan, kita ngomong kita mau ngelamar juga, itu dilarang. Engkau merusak al-ukhuwah al-islamiyah. Kalau sudah selesai jual belinya nggak jadi, silahkan engkau masuk. Kalau lamarannya sudah ditolak, engkau silahkan masuk. Tapi kalau dalam proses transaksi atau proses lamar melamar, nggak boleh seorang muslim melamar di atas lamaran saudaranya. Lalu Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, wa kunu ibadallah ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kita ini semuanya hamba Allah Azza wa Jal, budaknya Allah Azza wa Jal. Kita sama-sama diciptakan untuk satu tujuan, yaitu mengabdi kepada Allah Jalla Jalal. Maka jadilah hamba-hamba Allah yang satuluran, walaupun beda etnis, beda suku, beda kulit. Al-muslim akhul muslim, muslim itu saudara muslim. Kalau bicara saudara yang dibangun di atas agama, al-muslim akhul muslim, la yadhlimu. Nggak boleh muslim mendolimin saudaranya. Kita punya pembantu di rumah kita, muslim saudara kita. Kita punya pegawai, punya pekerja, muslim saudara kita. Walaupun engkau owner, engkau pemilik, engkau bos, tapi ingat dia adalah saudaramu. Nggak boleh menzalimin dia. Kenapa? Saudaramu. Wala yakhdhuluhu, tidak boleh mengecewakan saudaranya. Saudaranya punya masalah, tidak dibantuin, dibiarin. Seharusnya kita membantu dia.
bukan malah membiarkan dia punya masalah yang seharusnya kita hadir membantu dia, tapi kita kadang-kala tidak peduli dengan saudara kita. Masya Allah, jazakallahu khair. Wala yakdzibuhu, nggak boleh membohongi saudaranya. Wala yahqiruhu, tidak boleh membuli saudaranya. Ini jamaah, kita perlu mendidik anak-anak kita. Betapa seringnya bully-membuli terjadi di sekolahan. Kadangkala senior membuli yang junior. Kita juga melihat kadangkala senior memukul yang junior. Nabi SAW mengatakan wala yahqiruhu, jangan merendahkan saudaranya. Jangan. Kenapa? Saudaramu. At-taqwa hahuna. Beliau lalu mengatakan takwa itu di sini. Ada baju namanya baju takwa. Takwa itu letaknya di sini, kata Nabi SAW. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, bihasabi imri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim. Takwa itu di sini ya. Lalu Nabi menjelaskan, cukup sebagai dosa ketika seorang muslim merendahkan saudaranya. Sebagian itu kita itu kadang-kala merasa paling berimannya, sok paling bertakwa, sok paling istiqomah. Dia meremehkan saudaranya, merendahkan saudaranya. Itu dosa loh. Kullul muslim 'alal muslim haram. Nabi memberikan penjelasan. Muslim buat muslim yang lain itu ada hal-hal yang terlarang. Ada garis merah yang nggak boleh dilanggar. Apanya? Darahnya, hartanya, kehormatan. Kita seharusnya menghormatin sesama muslim, bukan malah meremehkan, meledek dia, menghina dia. Kemudian ahibati fillah, ada hak saudara kita sesama muslim yang rasanya kita perlu membaca lagi hadis ini. Karena kita berada di masa yang orang sudah tidak peduli lagi dengan hak saudaranya. Dia hanya memikirkan perutnya dan yang di bawah perutnya sendiri. Tetangganya sakit dia nggak urusin. Tetangganya lapar dia nggak peduli. Apalagi kalau kita melihat di rumah-rumah yang besar, perumahan yang besar, kadangkala dia sudah nggak kenal sama tetangganya. Kerjanya tiap hari cari duit, pulang istirahat, besok berangkat cari fulus, bas. Itu yang dia lakukan. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan haqqul muslim 'alal muslimi sittun. Ana izin minum dulu jamaah. Bismillah. Kenapa gelasnya kayak gini? Hak muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Ingat hak saudara kita. Kalau bicara hak saudara kita berarti jadi kewajiban buat kitanya. Yang pertama kata Nabi SAW, idza laqitahu fasallim alaih. Kalau engkau berjumpa dengan dia, ucapkan salam. Ucapkan salam. Yang terjadi di masyarakat, mereka mengucapkan salam atau mengucapkan permisi. Orang kalau ketemu, permisi, kula nuwun, monggo, nuwun sewu. Ini yang terjadi di masyarakat kita lihat. Padahal Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau berjumpa ucapkan salam, kenal nggak kenal. Dan salam ini yang akan menumbuhkan cinta di antara kita. Bukan kula nuwun. Loh Ustaz, kita kan orang Indonesia Ustaz. Nah, engkau orang Indonesia muslim. Orang Indonesia macam-macam.
Tapi karena engkau muslim, silahkan katakan permisi, assalamualaikum, permisi, tapi tetap memberikan hak saudara kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian enggak bakalan masuk surga sampai kalian beriman. Jadi syarat masuk surga itu iman. Enggak bakal masuk surga tanpa iman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan mencapai tingkat iman sampai kalian saling mencintai. Ternyata iman ini ada hubungannya dengan cinta. Kalian gak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Kalian mau gak aku kasih sebuah amalan? Kalau kalian kerjakan itu amalan, kalian akan saling mencintai. Apa amalannya? Nggak keluar duit, nggak keluar fulus. Afshus salama bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Dan ini dipraktekkan sama para sahabat Nabi. Bagaimana ada dua orang jemaah di antara sahabat Nabi ini, yang kadang-kala mereka jalan bareng. Kalau tahu-tahu ada pohon yang menyebabkan mereka harus berpisah, mereka jalan ngelewatin pohon. Ketika ketemu lagi, mereka assalamualaikum lagi. Mereka benar-benar menumbuhkan yang namanya cinta di antara mereka. Sedangkan kita sekarang mendengar salam itu jarang. Orang kalau masuk ke perumahan lewat satpam, ucapkan salam nggak? Salam ndak jemaah? Ya, ono sing salam, ono sing ndak. Ada yang cuma gini, insyaallah, memberikan isyarat. Salamnya orang Yahudi itu dengan isyarat. Muslim salam, assalamualaikum, kasih isyarat nggak apa-apa, tapi tetap assalamualaikum. Kadang-kala jauh, takut dia nggak tahu, kita ucapkan salam dan isyarat. Dan ada adab dalam bersalam yang kita harus jaga. Yusallimu shaghir 'alal kabir. Yang junior, yang kecil mengucapkan salam kepada yang senior. Jadi ada senioritas dalam Islam ada. Yang kecil menghargai yang besar. Jadi yang muda ucapkan salam kepada yang tua, walaupun yang tua ini pekerja dia. Kadang-kala seorang pemuda jadi bos apa, ketika engkau berjumpa dengan yang lebih tua dari dirimu, walaupun dia anak buahmu, maka engkau yang memulai salam. Ini bicara adab dalam agama kita. Wal mashi 'alal qa'id. Yang berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk. Walaupun yang berjalan ini bosnya, kalau yang duduk itu anak buahnya sedang bekerja, bosnya lewat, siapa yang mengucapkan salam? Bosnya. Yang berjalan kepada yang duduk. Warraqib 'alal mashi. Yang naik kendaraan mengucapkan salam kepada yang berjalan kaki. Dulu mereka naik onta, naik kuda, naik bighal, naik keledai. Mereka kalau jalan ya kelihatan gitu, langsung bisa mengucapkan salam. Sekarang banyak orang naik mobil. Kalau engkau naik mobil, masuk ke perumahan, masuk ke gang, Ana sering memberikan nasihat kepada kawan-kawan Ana, tolong kacanya diturunkan. Kacanya diturunkan. Supaya bisa mengucapkan salam. Supaya bisa memberikan hak saudara kita. Ustaz, Ana pakai AC Ustaz mobilnya. Iya, maka nggak bisa. Sebentarlah diturunin. Sehingga engkau bisa mengucapkan salam. Ucapkan salamnya. Kenal nggak kenal. Jangan bicara salam itu hanya kepada yang kenal. Tapi memang Nabi SAW menyebutkan di antara tanda-tanda kiamat itu mengucapkan salam kepada yang dikenal saja. Padahal seharusnya tidak. Wal qalil 'alal katsir, yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak jumlahnya. Ini adab.
Kemudian hak yang kedua, kata Nabi SAW, wa idza da'aka fa'ajibhu, kalau diundang hadir. Di antara undangan yang dimaksud dalam hadis ini adalah undangan walimah, undangan pernikahan. Kalau diundang sama saudaranya hadir. Kalau tidak ada halangan, kalau tempat undangannya tidak ada kemaksiatan. Ustaz, ana diundang pernikahan Ustaz, tapi ada penari ular semua dangdutan Ustaz. Ya apa, hadir apa enggak Ustaz? Ketika tempat undangannya ada unsur kemaksiatan, maka kita nggak hadir. Ini adab. Kita minta maaf kepada saudara kita, afwan ana nggak bisa hadir. Ana takut Allah murka sama ana. Ketika melihat goyangan-goyangan perempuan yang membuat syahwat itu bangkit. Dan ini banyak di masyarakat kadang-kala jamaah. Mereka ingin mendapatkan restu dari Allah, ridha Allah, tapi acaranya dimurkahi sama Allah Azza wa Jalla. Kalau diundang hadir. Para ulama ketika membicarakan undangan saudara kita, gimana kalau undangannya butuh safar? Bukan satu kota Ustaz, ana diundang di Jakarta. Ana mau menikahkan putri ana ya. Datang ya. Wah, gimana nih? Wajib datang, kalau harus naik pesawat fulusnya berapa, naik kereta, butuh biaya besar. Wajib datang nggak? Para ulama menjelaskan, undangan yang butuh safar nggak wajib dihadiri. Undangan yang memerlukan perjalanan, yang memerlukan biaya besar, nggak wajib. Jadi kita boleh minta maaf, paling tidak kita ucapkan selamat kepada dia yang menikahkan anaknya, atau kita kirim hadiah buat dia. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa idzastansahaka fansahhu. Kalau saudaramu minta nasihat, kasih nasihat. Kadang-kala saudara kita mau beli mobil. Dia tanya, "Ana mau beli mobil, gimana menurut antum mobilnya ini bagus apa enggak?" Dia minta nasihat sama kita berarti. Maka tolong kasih nasihat. Ketika dia hendak menikahkan putrinya, dia tanya, ada fulan yang mau melamar putri ana, menurut antum gimana? Dia orang baik apa tidak? Minta nasihat. Apalagi kalau minta nasihat yang berurusan dengan keimanan. Ini sudah mulai hilang. Kita melihat di pasar-pasar yang namanya penipuan, karena mereka sudah tidak lagi memberikan nasihat kepada sesama muslim. Padahal ad-din nasihat. Agama itu nasihat. Pernah sahabat Nabi yang bernama Jarir bin Abdullah al-Bajali. Jarir bin Abdullah al-Bajali ini dikenal di kalangan sahabat dengan Yusufu hadil ummah. Yusufnya umat ini. Tampan, gagah, tampan. Pernah dia itu pakai sarung aja nggak pakai atasan. Umar mengatakan, pakai selendang. Takut orang terfitnah dengan keindahan tubuhnya, tentang wajahnya yang tampan. Dan pernah Nabi SAW lagi duduk di majelis, tahu-tahu ada orang masuk dari pintu masjid, semua sahabat ngeliatin, diliatin. Jarir ketika diliatin, dia bingung gitu loh, dia kagok, ada apa ini kata dia. Jadi ditanya, apakah Nabi ngomong tentang aku? Kata dia, iya. Rasulullah SAW mengatakan, yadkhulu min hadzal bab rajulun alaihi mashatu malak. Dari pintu ini akan masuk seseorang yang di wajahnya ada usapan malaikat. Dari tampannya Jarir ini. Pernah Jarir nyuruh anak buahnya belanja beli kuda. Berangkat ke pasar. Dapat kuda, bagus kudanya, harga 300 dirham. Sudah deal, cocok, ayo berangkat supaya dibayar sama bos. Berangkatlah ke tempatnya Jarir. Dia sampaikan, bos dapat nih 300 dirham. Dilihat sama Jarir nih kudanya. Dia perhatikan dari depan, dari belakang. Kata Jarir kepada pemilik kuda ini, barangmu ini, kudamu ini harganya bisa 400 dirham.
Ada orang nawar ke atas yang orang itu nawar selalu ke bawah. Tapi jangan mengatakan 400 dirham. Mau engkau dibeli 400 dirham? Ya siapa yang nggak mau? Dilihat lagi, enggak kayaknya. Bisa 500 dirham. Sampai yang punya barang ini bingung kan? Terakhir dibayar 800 dirham sama cari. Anak buahnya bingung ngelihat bosnya ini. Aku carikan harga yang murah, engkau bayarin dengan harga yang mahal. Apa kata Jarir? Jarir radhiyallahu anhu mengatakan, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nushi li kulli muslim. Aku membaiat, aku berjanji dengan Nabi SAW untuk memberikan nasihat kepada setiap muslim. Tuh jamaah, ini sudah mulai hilang. Kadangkala barangnya jelek dibilang bagus. Yang mengurangi timbangan itu adalah orang-orang yang tidak memberikan nasihat kepada saudaranya. Dia berusaha untuk menzalimin saudaranya. Terkadang sebagian orang, kalau yang beli, mamanya dia jualan handphone bekas, jualan motor bekas mungkin. Kalau yang beli barangnya dia itu kawan dia, kenal sama dia, maka dia nggak akan jual. Ada swabnya datang, gimana mobilmu? Aku butuh mobil nih. Kata dia, aduh jangan, kurang bagus mobilnya. Karena kenal. Nanti datang orang lain, aku mau lihat barangmu, oh fadhol. Gimana barangnya? Oh istimewa. Karena nggak kenal. Padahal kenal nggak kenal, dia adalah saudara kita. Kita harus memberikan nasihat kepada dia. Dan orang yang ketika jual beli jujur dan memberikan keterangan yang diperlukan, burika fi bai'ihima, jual belinya akan berkah. Sebagian orang berpikir, oh ana dapat untung banyak nih. Seharusnya barang itu mungkin harganya 100 juta, dia jual 110 juta. Karena dia tidak memberikan nasihat kepada orang itu. Dia pikir semakin banyak hartanya, semakin bisa menikmati. La muhiqatil barakah min bai'ihima. Dihilangkan berkah dari jual beli mereka. Hilang berkah dari 110 juta. Maka tolong, kalau saudaramu minta nasihat, berikan nasihat kepada saudaramu. Kemudian hak yang keempat, wa idza atasa fahamidallah fashammithu, kalau dia bersin. Bersin. Karena pilek atau karena kemasukan apa? Wahing kata orang Jawa. Kemudian dia mengatakan alhamdulillah fashammithu. Doakan dia. Apa doanya kalau orang bersin? Doakan yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Yarhamukallah. Dan orang yang didoakan hendaklah membalas dengan mengatakan yahdikumullah wa yuslih balakum. Orang-orang Yahudi itu dia sering berusaha bersin di depan Nabi SAW, karena dia ingin didoakan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Tapi Nabi ketika tahu orang Yahudi, Nabi tidak mendoakan rahmat buat mereka. Nabi mengatakan yahdikumullah, semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian. Azan dulu kita. Hah? Lanjut. Azan dulu. Tafadhal. Allahu Akbar. Kelima, wa idza marida fa'ud. Kalau sakit, besuk dia. Jadi kalau kita dengar, makanya kenapa kita dianjurkan atau diperintahkan untuk memakmurkan masjid. Di sini kita ketemu saudara-saudara kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadangkala di masjid tanya, mana fulan gitu. Fulan kok nggak datang ke masjid gitu. Kalau dikatakan sakit, maka Nabi alaihi salatu wasallam akan datang membesuk dia. Karena itu hak saudara. Dan ketika kita membesuk orang sakit, belajar juga kita adab apa yang kita ucapkan kalau ada saudara kita yang sakit. Di antaranya kita bacakan la ba'sa tahurun insyaallah.
Atau di tempat yang sakit kita bacakan bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudrati min syarri ma ajidu wa uhadir 7 kali. Ini bentuk kita ingin saudara kita itu sembuh. Tapi kalau kita nggak cinta sama saudara kita, gimana kita akan membesuk dia? Bahkan boleh jadi kita gembira kalau dengar saudaranya sakit. Alhamdulillah, rohulan, alhamdulillah, mudah-mudahan mati. Kadang-kala sampai seperti itu jemaah, karena nggak ada cinta. Tapi kalau engkau tahu engkau akan berangkat, dan orang yang membesuk saudaranya yang sakit ketika dia berangkat di pagi hari, ada 70.000 malaikat yang mendoakan dia. Bayangin, kalau di sore hari ada 70.000 malaikat yang mendoakan dia sampai pagi. Ini di antara fadilah membesuk saudara kita yang sakit. Tapi karena itu orang sudah hidup nafsi-nafsi, kadangkala sebagian kita tetangganya itu sudah ganti 2 kali, tidak tahu ya. Rumahnya sudah dijual, orangnya dilihat sopo kok lain lagi, ternyata rumahnya sudah dijual. Karena dia tidak pernah berinteraksi sama tetangganya, sama saudaranya. Maka hendaklah kita memperhatikan hal itu. Kemudian yang terakhir, hak yang kelima, kata Nabi SAW, wa idza mata fattabi' janazatahu. Kalau mati atau fasyayyi'hu, antarkan dia ke kuburan. Ini hak terakhir saudara kita. Kalau dia meninggal dunia, urusin jenazahnya, solati, dan antarkan ke kuburan. Ingin mengingatkan tentang fadilah solat jenazah. Karena seringkali ketika ada jenazah di kampung, itu masyarakat waktu mensolatin nggak ikut sholat, nunggu di luar dia. Padahal kata Nabi SAW, man shalla 'alal janazah falahu qirat. Barang siapa yang sholat jenazah, dia akan dapat pahala 1 qirat. Yang sholat jenazah kemudian mengantarkan ke kuburan, falahu qiratan, maka dia akan dapat pahala 2 qirat. Sholat plus mengantarkan. Para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, wama qirat, qirat itu seperti apa? Kata Nabi SAW, mithl Uhud, seperti gunung Uhud. Maka kesian kalau orang itu nggak mensolatin jenazah. Padahal di antara yang diperlukan oleh saudara kita, selain diantarkan ke kuburan, adalah doa. Orang kalau sholat jenazah itu 4 kali takbir. Takbir yang pertama baca apa? Apa jemaah? Al-Fatihah. Takbir yang kedua, sholawat buat Nabi SAW. Takbir yang ketiga, doa buat yang mayit. Kadang-kala ada orang bertanya, Ustadz, apakah doa dari orang lain bisa sampai kepada yang mati? Soalnya di hadis itu kan anak soleh yang mendoakan. Loh, ketika orang ini meninggal dunia, kita baca apa? Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi. Padahal kadang-kala kita nggak kenal sama siapa yang mati. Seperti kalau kita sholat di Masjidil Haram, ketika ada jenazah, kita kenal sama yang mati. Nggak tahu, cuma as-salatu 'alal mayyit, kita sholat Allahu Akbar. Jadi yang dimaksud doa anak soleh itu nggak putus karena anaknya terus mendoakan gitu. Tapi kita mendoakan yang meninggal dunia bisa. Allahumma gfir lahu warhamu. Takbir yang ketiga kita bisa mendoakan atau kita kemudian salam. Itulah jamaah hak-hak saudara kita yang mungkin kita perlu merefresh kembali. Kita perlu mengamalkan, kita perlu menyampaikan kepada saudara kita. Nggak usah antum sampaikan, antum praktekkan. Supaya orang itu jadi sadar, loh, fulan kok berubah sekarang, setiap ketemu assalamualaikum. Dan biasanya ketika kita memulai assalamualaikum, orang itu heran. Assalamualaikum, nggih. Assalamualaikum jawabannya nggih. Karena dia tidak terbiasa. Tapi lama kelamaan dia jadi sadar, oh ternyata wong iki salam ternyata. Tapi insya Allah kita dapat merubah budaya yang ada menjadi lebih baik lagi sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik, itu mungkin yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Ada berapa pertanyaan? Iya, silahkan kalau mungkin ada pertanyaan 1 sampai 3 pertanyaan yang sesuai dengan tema berkaitan dengan hak saudara kita. Nah, silahkan. Di luar tema berkaitan dengan apa ini? Siap. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim. Sesungguhnya Allah dan malaikat itu bersujud kepada baginda. Bersolawat. Kalau bahasa kita Allah, malaikat dan Rasul adalah dia yang menciptakan. Dan sujud ini konteksnya bagaimana? Sujud itu. Bukan sujud, solawat. Innallaha wa malaikatahu yusallun, bukan solat ya. Artinya bersolawat. Bersolawat. Baik, yang ditanyakan solawatnya Allah itu seperti apa gitu. Solawatnya Rasul seperti apa? Nah, jadi para ulama menjelaskan. Jadi solawat kalau kita lihat, kita bersolawat, Allah bersolawat, malaikat bersolawat. Apa perbedaannya solawatnya Allah? Solawatnya Allah, Abul Aliyah, seorang tabi'in menjelaskan bahwasanya solawatnya Allah buat Nabi SAW itu adalah ats-tsana, pujian dan sanjungan buat Nabi SAW. Pujian dan sanjungan buat Nabi SAW. Salawatnya malaikat itu ya meminta supaya Allah menyanjung nabinya. Ada yang mengatakan bagaimana Allah merahmati nabinya, mengampuni nabinya SAW. Itu salawat yang dari makhluk. Salawat yang dari kita juga meminta Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah berikan salawatmu kepada Nabi SAW. Apa makna salawat? Di antaranya kita meminta supaya Allah memberikan pujian, sanjungan, kedudukan yang tinggi buat Nabi SAW. Jadi yang dimaksud bukan sujud, tapi bersolawat. Solawat dari Allah itu artinya pujian dan sanjungan buat Nabi SAW. Adapun dari malaikat dan dari manusia meminta supaya Allah memberikan yang terbaik kepada nabinya, memberikan sanjungan dan pujian buat Nabi SAW. Ada yang mengatakan salawat itu artinya rahmat ya, minta supaya dirahmatin, seperti itu. Jadi bukan berarti sujud, tapi salawat. Barakallahu fiik. Nah, tafadhal, barakallahu fiik. Di awal tadi kan saya jelaskan bahwa kita tidak dikatakan beriman jika kita belum mencintai saudara seperti dengan kita sendiri. Padahal kita semua itu susah. Walaupun kita ini sedang belajar ya, kita sedang belajar, kita juga sudah berusaha. Tentu nggak akan sesempurna itu. Nah, apakah itu juga dikatakan kita tidak beriman? siap, masya Allah. Nah, jamaah, ucapan Nabi SAW, la yu'min, tidak beriman. Apakah orang ini keluar dari Islam? Bukan. Jadi yang dinafikan itu kesempurnaan imannya. Orang itu nggak sempurna imannya. Kalau dia tidak mencintai saudaranya seperti mencintai diri dia sendiri. Jadi bukan dikatakan keluar dari Islam, enggak, tapi dinafikan kesempurnaan imannya. Memang berat, jemaah. Makanya kita perlu berdoa. Di antara doa yang dibaca Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk. Ya Allah, aku minta cinta kepadamu dan cinta kepada orang-orang yang mencintaimu. Karena kita perlu mencintai saudara kita. Kalaupun kita tidak bisa sempurna mencintai dia seperti mencintai diri sendiri, paling tidak kita tidak mendolimin dia, kita tidak ghibain dia, kita tidak ngomongin dia, kita tidak menjelek-jelekan dia. Karena sejatinya ini unsur-unsur cinta gitu. Namanya kau cinta, ya jangan nipu saudaramu gitu Ustaz. Ana Ustaz kalau sama fulan ini kurang seneng Ustaz, tapi ya apa dulurku dewi. Tapi jangan dizolimin gitu. Paling tidak kita tidak melakukan kezoliman terhadap dia. Tapi intinya kita berusaha dan mencintai saudara kita ini. Nabi SAW mengatakan unsur akhaka zaliman au madluman. Tolonglah saudaramu dalam kondisi dia dizalimi atau dalam kondisi dia menzalimin orang lain. Para sahabat heran, ya Rasulullah, gimana kita kalau menolong orang yang dizalimi jelas,
Tapi ini orang berbuat zalim, kita tolongi. Iya, menolongi dia dengan menghalangi dia dari melakukan kezaliman. Itu juga tadi sebagai bentuk, ini saudara kita, kesian dia. Kalau dia melakukan kemungkaran dibiarkan, kan masuk neraka nanti dia. Maka kita, bentuk cinta kita itu bukan selalu berbagi sama dia ya. Boleh jadi kecintaan kita dengan menegur dia, ngasih tahu dia. Itu salah satu cinta kita kepada dia. Barakallahu fiikum. Nah, yang terakhir sebelum kita sholat isya, alhamdulillah, lek wis ngerti kabeh tinggal diamalno. Kita perlu minta bantuan Allah jemaah. Tanpa bantuan Allah kita nggak akan bisa bergaul dengan baik dengan masyarakat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Bukan yang paling banyak sholatnya, tapi yang baik akhlaknya, yang baik perilakunya. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki hablum minallah dan hablum minan nas kita. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.